Ketika pasukan Quraisy dan sekutunya tiba di Madinah, mereka kaget dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah. Mereka menyadari bahwa strategi yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin kali ini berbeda dengan strategi yang pernah dilakukan dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos parit, namun selalu gagal. Oleh sebab itu, selama hampir sebulan, peperangan yang terjadi hanya saling lempar panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Jika Anda suka dengan video-video dari channel Dunia Islam, tekan subscribe-nya dan sukai videonya. Baik, mari kita mulai. Umat Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami beberapa peperangan. Salah satunya yang fenomenal ialah Perang Khandaq atau dikenal juga dengan istilah Perang Ahzab. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Disebut Perang Khandaq sebab kaum muslimin dalam perang tersebut membuat parit untuk menahan serbuan musuh. Kata Khandaq berasal dari bahasa Persia atau kandak, yang artinya itu telah digali, dan sesuatu yang telah digali disebut parit. Disebut Perang Ahzab karena musuh yang dihadapi kaum muslimin merupakan pasukan koalisi atau sekutu Ahzab antara kaum Yahudi, kaum Ghatafan dan kaum kafir Quraisy Makkah. Perang Khandaq disebabkan kekhawatiran kaum Yahudi dan kaum kafir Quraisy akan eksistensi ajaran mereka. Hal ini terlihat dengan semakin bertambah jumlah orang-orang yang masuk Islam. Selain itu, disebutkan juga bahwa perang tersebut disebabkan kaum Ghatafan ingin kembali menguasai perdagangan di wilayah kota Madinah. Selain itu, keinginan untuk membalas dendam atas kekalahan dalam perang-perang sebelumnya juga menjadi pemicu terjadinya perang tersebut. Disebutkan juga bahwa pengusiran dan penyerangan kaum Yahudi Bani Nadir dari Madinah membuat para pembesar mereka menaruh dendam dengan muslimin di Madinah. Atas dasar kesamaan pandangan dan keinginan untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah, maka kaum Yahudi Madinah, kaum kafir Quraisy Makkah, dan kaum Ghatafan sepakat melakukan kerjasama atau koalisi. Pembentukan pasukan koalisi atau Ahzab. Ibnu Ishaq dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah menceritakan bahwa beberapa orang Yahudi di antaranya Salam bin Abu Al-Huqaiq An-Nadri, Huyai bin Akhtab An-Nadri, Kinanah bin Ar-Rabi bin Abu Al-Huqaiq An-Nadri, Kinanah bin Ar-Rabi bin Abu Al-Huqaiq An-Nadri, Hauzah bin Qais Al-Waili dan Abu Ammar Al-Waili yang membentuk pasukan sekutu untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah dan tiba di tempat orang-orang Quraisy di Makkah. Mereka menghasut orang-orang Quraisy menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, "Kami senantiasa akan bersama kalian dalam menghadapi dia hingga kita berhasil membabatnya habis." Orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, "Wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian adalah ahli kitab yang pertama mempunyai pengetahuan tentang perselisihan kami dengan Muhammad. Apakah agama kami yang lebih baik atau agama Muhammad?" Orang-orang Yahudi menjawab, "Agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad dan kalian lebih pantas untuk mendapatkan kebenaran daripada dia." Kemudian dua kekuatan tersebut bersatu, lalu mereka bersiap-siap. Orang Yahudi lalu meninggalkan Makkah menuju Ghatafan.
untuk menyeru mereka untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka provokasi orang-orang Ghatafan agar mengikuti kehendak mereka, dan mereka menjelaskan bahwa orang-orang Quraisy telah mendukung ide-ide ini. Orang-orang Ghatafan pun bersatu dengan orang-orang Yahudi. Berangkatlah orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb, sedangkan orang-orang Ghatafan berada di bawah komando Uyainah bin Hisn bin Huzaifah bin Badr. Adapun Yahudi Bani Nadir dipimpin Salam bin Abul Huqaiq. Total pasukan koalisi kaum kafir berjumlah 10.000 personel. Bahkan menurut Syekh Wahbah Zuhaidi menyebut jumlah mereka mencapai 15.000 personel, sementara pasukan muslim hanya berjumlah 3.000 personel. Ide sahabat Salman Al-Farisi. Mendengar kabar jumlah pasukan koalisi kaum kafir yang begitu besar dan tidak sebanding dengan jumlah pasukan kaum muslimin tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam musyawarah tersebut, Salman Al-Farisi menawarkan strategi cemerlang. Sahabat Nabi yang berasal dari Persia tersebut mengusulkan agar menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Harran Waqim dan Harrah Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh, sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Adapun panjang parit itu mencapai 5.544 meter, sedangkan lebarnya mencapai 4,62 meter dengan kedalaman mencapai 3.234 meter. Waktu pengerjaan parit tersebut memakan waktu selama 6 hari dan ada pula yang mengatakan selama 9 hari. Mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam penggalian parit. Dalam pelaksanaan penggalian parit, banyak sekali peristiwa yang mengandung ibrah tentang kebenaran Rasulullah sebagai seorang nabi yang dapat langsung dilihat oleh kaum muslimin. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan bahwa ketika itu kaum muslimin sempat kesulitan menggali sebagian tanah berbatu, maka mereka mengutarakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta disediakan air, kemudian meludah ke dalamnya, lalu berdoa kepada Allah dan menuangkan air tersebut ke atas tanah tersebut. Akhirnya tanah berbatu tersebut berhasil dihancurkan. Selain itu, Salman Al-Farisi juga menceritakan bahwa ketika ia sedang menggali lalu menemukan batu yang keras yang tidak bisa ia pecahkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghantam batu tersebut hingga 3 kali sehingga memercikkan cahaya terang di bawah kapal. Atas kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun cahaya pertama itu adalah tanda bahwa Allah akan menaklukkan Yaman untukku, sedangkan cahaya kedua adalah tanda aku akan menaklukkan Syam dan negeri-negeri barat atau Maghribi untukku, sedangkan cahaya ketiga adalah tanda aku akan menaklukkan negeri-negeri timur." Selain itu, kemukjizatan Nabi Muhammad SAW juga terlihat ketika Jabir bin Abdullah menyiapkan hidangan yang hanya cukup dimakan oleh beberapa orang saja. Akan tetapi, atas izin Allah, hidangan tersebut cukup dimakan oleh 1.000 orang hingga kenyang dan bahkan masih tersisa. Jalannya perang dan kemenangan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 3.000 kaum muslimin keluar ke Gunung Sil'un. Di sanalah beliau bermarkas, sedang parit membatasi mereka dengan musuh. Ketika pasukan Quraisy dan sekutunya tiba di Madinah,
Mereka kaget dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah. Mereka menyadari bahwa strategi yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin kali ini berbeda dengan strategi yang pernah dilakukan dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos parit namun selalu gagal. Oleh sebab itu, selama hampir sebulan, peperangan yang terjadi hanya saling lempar panah. Sampai pada akhirnya beberapa tentara berkuda yang berhasil melewati parit. Di antaranya Amr bin Abduwad al-Amiri. Konon, Amr bin Abduwad al-Amiri ini memiliki kekuatan setara dengan 100 orang. Melihat hal ini, Rasulullah memerintahkan untuk menghadapinya. Lalu tampillah Ali bin Abi Thalib menghadapi Amr bin Abduwad al-Amiri dan berhasil mengalahkan dan membunuhnya. Badai pasir. Setelah terjadi pengepungan selama 1 bulan penuh, Nu'aim bin Mas'ud dari Bani Ghatafan yang telah memeluk Islam tanpa sepengetahuan pasukan koalisi, berkat kecerdasannya berhasil memecah belah pasukan koalisi. Dampak dari perpecahan tersebut sangat menguntungkan kaum muslimin karena membuat ketakutan mereka semakin lemah. Karena membuat kekuatan mereka semakin lemah dan bahkan sebagian mereka merasa enggan untuk berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberuntungan yang berpihak pada kaum muslimin tidak berakhir sampai di situ, yakni dalam waktu bersamaan datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa badai pasir yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, menakut-nakuti tunggangan mereka serta memecah periuk-periuk mereka dan memadamkan api mereka. Akhirnya, dalam kondisi yang tidak menguntungkan lagi, mereka memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke negerinya masing-masing. Dengan penuh kekalahan, kejadian itu menjadi bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 9 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Sahabat dunia Islam, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video selanjutnya dari channel Dunia Islam.